Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Guru Pengajar Bahasa Indonesia dan teman-teman kelas 11 yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita bisa hadir tanpa rintangan apapun di tempat dan waktu yang baik ini. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Guru yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan sebuah pidato. Saya mengambil kesempatan yang sangat berharga ini untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Pahlawan Milenial. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau dan terbentang dari Sabang sampai Merauke. Maka ada banyak keberagaman suku, ras, budaya, adat istiadat, agama, dan juga bahasa daerah. Dengan keberagaman tersebut, tidak luput pula dari sebuah konflik. Konflik adalah suatu hal yang tidak bisa dihindarkan. Tapi bukan berarti hal tersebut tidak bisa diatasi. Dari konflik sendiri, tidak hanya merugikan kelompok-kelompok masyarakat, tapi juga bangsa Indonesia secara keseluruhan. Namun, kita harus tetap satu Indonesia. Hal ini sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Setiap negara pasti memiliki suatu ciri yang secara filosofi membedakannya dengan negara lain, yang kita kenal sebagai identitas nasional. Indonesia memiliki berbagai nilai-nilai kultural suku bangsa yang ada di setiap daerah, yang kemudian dihimpun menjadi satu kesatuan dan membentuk identitas nasional bangsa Indonesia. Di antaranya, bendera merah putih, bahasa Indonesia, lambang Garuda Pancasila, dan sebagainya. Sebagai warga negara, kita harus menjunjung tinggi dan mempertahankan identitas nasional dalam kehidupan sehari-hari. Bagi bangsa Indonesia, identitas nasional merupakan hal yang sangat penting karena telah memiliki dasar yang sangat kuat, berupa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita, sebagai generasi muda, adalah salah satu aset Indonesia yang akan menjadi akar bangsa Indonesia di masa mendatang. Generasi muda harus mempunyai karakter yang kuat untuk membangun bangsa dan negaranya, memiliki kepribadian tinggi, semangat nasionalisme dan patriotisme, berjiwa saing, mampu memahami pengetahuan dan teknologi guna bersaing secara global. Selain itu, bangsa ini harus mampu menempatkan remaja-remajanya saat ini untuk menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di masa mendatang, terlebih di era globalisasi. Globalisasi merupakan suatu proses mendunia di mana setiap orang tidak mengenai batas-batas wilayah negaranya. Bagai pisau bermata dua, pada proses globalisasi tentu saja akan menimbulkan dampak positif dan dampak negatif kepada masyarakat dunia, khususnya Indonesia, baik di bidang politik, ekonomi, budaya lokal, iptek, pendidikan, transportasi, nilai-nilai leluhur, termasuk pada bidang pertahanan dan keamanan, yang kemudian berpengaruh pada perubahan di berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Adanya globalisasi memunculkan tantangan keamanan nasional, yaitu terorisme dan radikalisme, separatisme dan pemberontakan bersenjata, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian SDA, perang cyber dan intelijen, serta peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Di sisi lain, globalisasi menimbulkan berbagai masalah dalam bidang kebudayaan. Di antaranya, hilangnya budaya asli suatu daerah, terjadinya erosi nilai-nilai budaya, memudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme, hilangnya sifat kekeluargaan dan gotong royong, serta gaya hidup yang tidak sesuai dengan adat istiadat. Kita ketahui bahwa Indonesia masih memegang adat ketimuran yang sangat kental, sehingga kita semua harus hidup dengan aturan-aturan yang berlaku dan sesuai dengan kepribadian bangsa. Dengan mempertahankan budaya dan kesenian tradisional, secara tidak langsung kita menjaga keutuhan NKRI. Dalam situasi yang senantiasa tumbuh dan berkembang di era globalisasi ini, menuntut peran aktif kita, putra-putri Indonesia sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. Selain itu, kita semua diharapkan mampu bertanggung jawab dalam menjaga Pancasila, keutuhan NKRI, dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Karena negara ini tidak hanya terdiri atas satu golongan, suku, ras, dan agama, tetapi banyak sekali golongan yang ada di negara kita tercinta. Oleh karena itu,
Diperlukan peran serta dari seluruh komponen bangsa untuk tetap memelihara sikap nasionalisme dan patriotisme dalam menjaga keutuhan NKRI dengan berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berbagai upaya dapat kita lakukan sebagai warga negara untuk menjaga keutuhan NKRI. Yang pertama, dengan menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia. Wilayah Indonesia tentu tidak hanya berupa wilayah semata, namun memiliki sumber daya alam yang melimpah di dalamnya. Baik kekayaan laut dan isinya, kesuburan tanahnya, flora dan fauna, serta kekayaan tambang seperti minyak bumi, emas, perak, batu bara, timah, dan lain sebagainya. Kedua, saling menghormati dan menghargai perbedaan. Bangsa Indonesia memiliki begitu banyak perbedaan, baik suku, ras, agama, dan bahasa daerah. Setiap suku bangsa tentu saja memiliki karakter tersendiri, baik dalam aspek sosial maupun budaya. Dengan berbagai perbedaan itulah yang membentuk keanekaragaman di Indonesia. Maka dari itu, untuk menjaga keutuhan NKRI, kita harus mensyukuri dan menganggap perbedaan itu sebagai anugerah. Saling menghargai dan menghormati, membiarkan orang lain untuk berpendapat dan memiliki pandangan sendiri, serta membebaskan sesama untuk memeluk agama sesuai kepercayaan masing-masing. Yang ketiga, dengan tidak melupakan sejarah. Bangsa Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari timur hingga Talaut. Dimanapun kita berada, kita memiliki, mengalami, dan melewati sejarah yang sama. Sejarah bangsa Indonesia. Banyak cara untuk membuat kita selalu ingat perjuangan mereka. Salah satunya adalah dengan berkunjung ke tempat-tempat bersejarah atau berziarah ke makam para pahlawan. Dengan memahami sejarah bangsa, kita akan tahu tentang apa yang dilakukan oleh para pahlawan dalam memperjuangkan negara di masa lampau. Memahami sejarah bangsa berarti kita akan paham siapa diri kita. Yang keempat, tidak mudah termakan berita hoaks. Penyebaran berita hoaks juga mampu membawa pada kerancuan informasi dan kehebohan publik akan suatu informasi. Hoaks juga digunakan sebagai media untuk adu domba, menyebar fitnah, mencemarkan nama baik, menjatuhkan orang lain atau golongan tertentu, yang berakibat pada perpecahan suatu bangsa. Jika hal tersebut terus dibiarkan, penyebaran informasi palsu dapat membentuk mental masyarakat ke arah pemahaman hoaks. Itulah sebabnya, kita harus berhati-hati dengan foto atau video yang beredar, terlebih di dunia maya. Dan yang terakhir adalah dengan menjaga dan melestarikan budaya lokal. Dengan cara kita harus memahami dan mempelajari budaya daerah kita sendiri. Setelah itu, kita bisa memperkenalkannya kepada orang lain. Contohnya seperti mengajarkan tarian daerah, mengikuti kegiatan dalam rangka pelestarian kebudayaan, serta mencintai budaya sendiri tanpa merendahkan dan melecehkan budaya orang lain. Dengan melestarikan budaya lokal, kita dapat mempertahankan aset kebudayaan lokal. Marilah, kita sama-sama menjaga kelestariannya. Banggalah akan keunikan negara kita yang banyak dikagumi oleh negara lain. Semua perbedaan dan keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia tidak harus diseragamkan, tidak juga harus ditiadakan atau bahkan dilenyapkan. Perbedaan tidak menjadi penghalang bagi para pemuda-pemudi untuk bersatu dalam satu wadah, yakni satu bangsa Indonesia, dan bukan pula penghalang untuk hidup dalam keharmonisan. Semua perbedaan tersebut harus menjadi pengikat persatuan di Indonesia. Kita harus benar-benar sadar, jika berjuang tanpa persatuan, kita tak akan menang. Usaha untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia berhasil dengan diikrarkannya dalam naskah Sumpah Pemuda. Kita telah mengikrarkan bahwa kita adalah satu bangsa, bangsa Indonesia. Kita mengakui bahwa kita satu tumpah darah Indonesia. Kita juga mengakui bahwa kita menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda menjadi simbol kebersamaan dalam keanekaragaman, dan sekaligus memberikan semangat kepada putra-putri bangsa Indonesia untuk menggalang persatuan dan kesatuan demi terwujudnya cita-cita kemerdekaan. Perlu saya tegaskan kembali, bahwa dengan terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa, akan terciptanya kehidupan yang lebih baik dan bersahabat, serta terjaganya keutuhan bangsa Indonesia yang merupakan agenda kita sebagai generasi penerus yang peduli terhadap perkembangan dan pembangunan bangsa ini ke depannya. Kritikan kita merupakan bukti
bahwa pemuda-pemudi Indonesia sebagai fungsi kontrol masih tetap hidup di tengah peristiwa maupun masalah yang sedang menghantui pergulatan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ayo, kita sebagai generasi muda harus tetap bersemangat menyerukan sikap saling menghargai dan menghormati di berbagai aspek kehidupan demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan begitu, kita semua menjaga Indonesia tetap merdeka. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.